Padahal banyak sebenarnya argumentasi yang kita katakan kepada publik bahwa buruh di perkebunan itu sangat berbeda dengan buruh di manufaktur. Dan juga kita menyatakan selalu supaya ada sebuah kebijakan menyangkut tentang pengupahan di sektor buruh perkebunan kelapa sawit. Tetapi 1 abad lebih perkebunan sawit di Indonesia sampai sekarang tidak ada satupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut tentang buruh di perkebunan sawit. Atas kehadiran dari rekan media yang sudah hadir, ada 4 media dari Sumut, Analisa, Sumut Time, dan dari bisnis yang sudah hadir. Sementara 2 lagi yang kemudian dari Waspada ini masih dalam perjalanan seperti saja dan juga di kesempatan ini sudah hadir juga Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia Serbundo, Bapak Heri Nasution SH, dan juga didampingi oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum DPP Serbundo, dan juga saya selaku Bendahara Umum Bendahara DPP Serbundo, dan juga ada divisi advokasi dari Serbundo sendiri. Baik, kita lanjutkan saja untuk mempersingkat waktu kita. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Umum DPP Serbundo untuk menyampaikan apa sikap kita terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di perkebunan kelapa sawit, juga termasuk pengupahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ridho, Waketum Serbundo. Saya perkenalkan, nama saya Erwin Nasution. Saya sebagai Ketua Umum Federasi Serbundo di Indonesia. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa teman-teman media bahwa saat ini lagi isu tentang upah itu cukup santer. Terus banyak serikat buruh yang menyatakan sikapnya terhadap persoalan pengupahan yang dibuat oleh pemerintah. Kita sebagai Federasi Serbundo jelas-jelas menolak tentang kebijakan upah ini, bahwa kebijakan pemerintah nomor 36 ini tahun 2001 tentang pengupahan itu yang menyatakan upah di Indonesia itu tidak lagi berdasarkan ketentuan sebelumnya, tapi berdasarkan ketentuan 36 ini. Kami melihat bahwa khusus di sektor perkebunan selalu kita advokasikan menyangkut tentang sistem pengupahan ini. Pemerintah Indonesia sampai sekarang itu tidak pernah melihat sistem pengupahan di sektor buruh perkebunan sawit. Padahal banyak sebenarnya argumentasi yang kita katakan kepada publik bahwa buruh di perkebunan itu sangat berbeda dengan buruh di manufaktur. Dan juga kita menyatakan selalu supaya ada sebuah kebijakan menyangkut tentang pengupahan di sektor buruh perkebunan kelapa sawit. Tetapi 1 abad lebih perkebunan sawit di Indonesia sampai sekarang tidak ada satupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut tentang buruh di perkebunan sawit. Padahal kalau kita melihat konvensi ILO itu cukup jelas menyatakan bahwa ada sektor perkebunan sawit
masalahnya sampai sekarang pemerintah Indonesia itu tidak pernah meratifikasi konvensi ILO ini. Padahal ini sudah cukup lama. Ini konvensi ILO tentang sektor perkebunan itu tahun 1958. Dengan tidak diratifikasinya ini, itu membuat posisi buruh perkebunan sawit menjadi lemah untuk menuntut tentang sistem pengupahan sebagai sebuah produk undang-undang. Ironinya adalah pada zaman penjajahan Belanda sudah ada kebijakan tentang buruh perkebunan sawit yang dikenal dengan puneli sanksi. Kalau kita pernah belajar di kampus, kuliah di kampus, ada puneli sanksi. Sampai sekarang menyangkut tentang puneli sanksi ini belum dicabut, padahal ini produk zaman Belanda. Masih ini semangat dari pemerintah Indonesia untuk membuat sistem pengupahan di buruh perkebunan. Jadi sangat ironis sebenarnya. Baru kemudian kalau kita melihat juga dalam situasi COVID-19 ini, industri yang bertahan di Indonesia adalah sektor perkebunan sawit. Bahkan menyumbang cukup besar di devisa negara. Juga menyumbang terhadap perekonomian Indonesia. Artinya adalah dengan bertahannya sektor perkebunan sawit, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dihitung adalah dari sektor ini. Kita tahu bahwa sektor perkebunan sawit adalah sebuah sistem ekonomi Indonesia yang strategis. Kenapa? Karena memang kita adalah memproduksi yang paling terbesar di Indonesia minyak kelapa sawit. Itu menyumbang sampai 55% di dunia. Kita bayangkan, dari seluruh dunia 55% kita menyumbangkan itu yang dibuat oleh buruh perkebunan sawit. Begitu juga devisa negara. Sudah selayaknya sebenarnya buruh perkebunan sawit ini adalah dijadikan sebagai pahlawan devisa negara. Bahkan menurut saya pahlawan COVID-19, tetapi tidak pernah dilihat bahwa buruh perkebunan sawit bagian dari pahlawan itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pendegradasian terhadap perlindungan buruh perkebunan sawit. Begitu juga kalau kita melihat kenapa kita meminta supaya upah di buruh perkebunan sawit dinaikkan. Di manufaktur itu yang bekerja adalah mesin. Ada bahasa kami sering begini. Kalau di pabrik itu tulangnya itu cantik-cantik, pakai listrik, pakai bedak gitu. Bekerja juga begitu. Masih bisa pakai listrik, pakai make up. Tetapi kalau di perkebunan sawit tidak memungkinkan itu. Karena di sana itu adalah buruh perempuan pada umumnya dibuat menjadi pekerja perawatan. Dan itu juga bahaya. Buruh harian lepas. Tidak ada perlindungan. Artinya kalau tidak bekerja satu hari tidak akan mendapatkan upah. Hak-haknya juga dihilangkan. Apakah itu haknya tentang reproduksi, upah, tempat tinggal, perumahan, dan mereka juga diposisikan bagian menyemprot bahan kimia. Dan rata-rata mereka terpapar bahan kimia. Kenapa kita bilang kembali ke yang tadi harus ada perlindungan hukum terhadap buruh? Karena memang itu tidak pernah ada. Belum lagi kesehatan mereka tidak pernah dicek. Biasanya kalau darah mereka itu biasanya rutin diambil setiap bulan atau setiap 6 bulan. Diperiksa darahnya apakah terpapar bahan kimia. Dan itu tidak pernah transparan kepada buruhnya.
Cuma kalau terpapar mereka bahan kimia, itu disuruh bekerja ke tempat lain yang tidak berhubungan dengan kimia. Kami memang sudah melakukan riset terhadap ini, bahwa pada umumnya buruh perempuan itu terpapar bahan kimia. Dan saat ini sudah banyak yang kena kanker. Ini bagaimana? Belum lagi sistem upah ini untuk kebutuhan mereka itu dihilangkan. Tidak pernah sistem pengupahan kita di Indonesia itu melihat berdasarkan keluarga, tetapi melihat berdasarkan satu orang. Itu lajang. Keluar lagi PP ini mengurangi lagi sistem pengupahannya. Jadi itu yang kita bilang cukup ironi persoalan buruh perkebunan sawit di Indonesia. Selanjutnya, buruh perkebunan sawit itu berada di daerah-daerah yang cukup terisolir. Artinya tidak pernah bisa diakses oleh komunikasi dan juga oleh publik. Akhirnya mereka itu berbelanja mau tidak mau, kalau ke kota itu membutuhkan biaya yang besar. Dan kalau mereka membeli di lokasi itu biayanya juga besar, karena transportasi untuk kebutuhan pokok menjadi mahal. Dan ini tidak pernah dipertimbangkan oleh pemerintah. Dia menyamaratakan semua menyangkut tentang pengupahan. Padahal sangat berbeda kebutuhan pokok di perkebunan sawit. Kalau makin ke kota, itu harga-harga semakin murah. Makin jauh di pelosok, harga-harga semakin mahal. Ini tidak dipertimbangkan. Juga setiap ada kenaikan upah, buruh perkebunan sawit tidak pernah diajak dialog dan tidak pernah diajak untuk masuk Dewan Pengupahan. Argumentasi pemerintah sudah banyak anggota di Dewan Pengupahan, jadi sudah terbatas menurut PP, peraturan pemerintah. Padahal undang-undang mengatakan setiap serikat punya hak yang sama untuk masuk di dalam Dewan Pengupahan. Ada kontradiksi antara peraturan pemerintah dengan undang-undang. Akhirnya saya mau mengatakan bahwa Federasi Serbundo itu belum dimasukkan bagian dari Dewan Pengupahan di Sumatera Utara sampai sekarang, kecuali di daerah-daerah seperti kabupaten-kabupaten. Tapi di tingkat provinsi tidak pernah. Dengan melihat realitas ini, kita mau menyatakan bahwa menolak kenaikan upah yang dikatakan oleh pemerintah. Itu yang pertama, kita cukup konsisten mengatakan untuk melakukan penolakan terhadap sistem pengupahan yang sekarang. Terus kita mau seperti apa? Kita meminta supaya dilakukan kenaikan upah sekitar 5-7% dari yang sekarang ini. Kemudian kita meminta kepada pemerintah supaya meratifikasi konvensi ILO nomor 110 tahun 1958. Selanjutnya kita meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan atau mendorong minimal adanya sebuah kebijakan perlindungan terhadap hak buruh di perkebunan sawit secara khusus. Kita sudah lama menunggu ini. Kita sudah melakukan advokasi kemana-mana, tetapi sampai sekarang itu belum ada satupun kebijakan dari pemerintah menyangkut tentang peraturan khusus atau undang-undang khusus perlindungan terhadap buruh perkebunan. Kemudian kita meminta juga kepada pemerintah atau menuntut kepada pemerintah
supaya kita Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia dimasukkan bagian dari Dewan Pengupahan di Sumatera Utara. Kemudian kita meminta supaya sektor perkebunan sawit, sistem pengupahan sektor buruh perkebunan sawit yang dihilangkan sekarang itu diberlakukan kembali. Kalaulah untuk membuat undang-undang perlindungan, undang-undang khusus perlindungan buruh perkebunan sawit membutuhkan waktu dan proses yang panjang, minimal ada perda untuk melakukan perlindungan terhadap buruh perkebunan sawit. Artinya perda lebih mudah karena berada di daerah-daerah. Karena juga pada umumnya perkebunan sawit itu tidak di Jakarta, tetapi di daerah-daerah. Di Jakarta tidak ada perkebunan sawit. Kalau di Jawa itu hanya ada sedikit, itu pun yang ada di daerah Jawa Barat. Demikian pernyataan sikap kami dari Federasi Serbundo. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kedatangan teman-teman media untuk meliput pernyataan sikap kami ini. Medan, 20 November 2021, Dewan Pimpinan Supat, Dewan Pimpinan Pusat, Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Terima kasih. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, Serbundo. Terima kasih. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka!